اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Langsung saja ya. Mas Arif ya? Enggak kan? Ya laki lu nih. Ya wajib. Nah, kamu. Persiapan berarti. Kamu kenal dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun fi masailil zakat. Tudfa'u zakatu ilal mawjudina minal asnafis samaniyatil madhkurati fi qawlihi ta'ala إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فالفقير من لا ملاء له ولا كسب يقع موقعا من كفايته كمن يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤنته لعشرات ولا يحصل من ماله أو كسبه اللائق به إلا على أربعة فأقل ويقضى كفاية العمر الطالب فإن كان مكتسبا بهرفة أعطي ما يشتري به اللاتها أو بتجارة أعطي ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه بقدر ما يفي ربحه بكفايته غالبا فإن لم يحسن كسبا أعطي كفايته فيشتري به عقارا يستهله أو يشتريه الإمام. Khotimatun ya. Ini pungkasan atau penutup daripada kitab Safinatun Najah ya, yang dikarang oleh Syekh Salim Al-Hadrami. Syekh Salim Al-Hadrami di sini khotimatun. Jadi Syekh Salim Al-Hadrami ini mengarang kitab hanya sampai zakat. Mengarang kitab hanya sampai zakat. Lalu disempurnakan oleh Syekh Nawawi Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Bantani, disempurnakan oleh beliau. Nah, disempurnakannya dengan bab puasa. Disempurnakan dengan bab puasa yang hampir persis dengan Safinah. Lalu setelah beliau membuat matan, sama beliau disyarahi sendiri sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, matan itu lalu disyarahi oleh Habib Ahmad bin Marsyadu. Habib Ahmad bin Marsyadu. Nah, sini khotimatun, penutup atau khotimah, pungkasan. Fi masarif zakat, di dalam menerangkan beberapa tempat penyaluran zakat. Beberapa tempat penyaluran zakat. Tentang zakat ilal mawjudin. Di sini dilihat ibaratnya bahwa zakat fitrah atau zakat mal. Zakat fitrah atau zakat mal itu diberikan kepada al-mawjudin, orang-orang yang ada. Diberikan kepada orang-orang yang ada daripada golongan 8 yang telah disebutkan di dalam
Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang jadi amil zakat, dan mu'allafah qulubuhum, mu'allaf dan riqab budak, gharib orang-orang yang hutang, dan fisabilillah dan di dalam sabilillah, dan wabni sabil dan ibnu sabil. 8 golongan yang boleh menerima zakat. 8 golongan yang boleh menerima zakat ini saja. Kalau adanya hanya fakir dan miskin dan amil, ya sudah 3 itu saja. Kalau adanya itu toh, ya sudah itu saja yang diberikan. Tidak diberikan dengan yang lain-lain. Tidak diberikan. Gak usah dibagi woluse, langsung dibagi 4 yang ada itu. Berapa orang miskin, berapa orang fakir, berapa orang amilnya. Nah, kalau fakir di sini, apa sih definisi fakir ini? Fakir fakir di dalam bab zakat, ya, itu adalah bab zakat. Ada fakirul aroya, ada fakir bab zakat, beda ya. Fakir aroya itu orang yang tidak punya harta sama sekali, tidak ada harta sama sekali. Fakirul aroya. Yang di Aceh sekarang, yang di Aceh sekarang. Dia mungkin ditemukan ya, punya hanya pakaian doang, rumah hancur semua, harta benda habis semua. Berapa? 1000 orang lebih korbannya. 1000 orang lebih. Ya, mereka orang yang mati syahid ya, orang yang mati syahid. Kena bencana, kena banjir. Nah, siapa sih orang fakir? Definisi orang fakir di sini, bab zakat di sini, man la malalahu wala kasba yaqahu mauqian min kifayatihi. Orang yang fakir, orang yang tidak punya harta. 1, nggak duit, nggak punya harta. Harta ini bentuknya uang pun atau barang. Yes. Wala kasba, dan tidak punya pekerjaan. Orang duit, nggak duit pekerjaan, nggak punya harta benda, nggak punya pekerjaan. Yaqau mauqian min kifayati, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan yang pekerjaannya itu mencukupi untuk kebutuhannya seumur hidup. Di sini kifayati umur holid. Kalau kita melihat di Taqratus Sadidah, yang dikendaki adalah al-umur holid. Umur holid ini umur seumur hidupnya. Diposisikan sekarang umur 30 tahun. Berarti kan sisa umurnya kurang lebihnya adalah 30 tahun. Loh, kenapa kita ambilnya 60 tahun? Karena Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur-umurnya umatku itu di antara 60 sampai 70. Maka yang dikehendaki mencukupi daripada kecukupannya itu adalah kecukupan umur boleh, umur seumur hidup. Di sini contohnya. Laman yahtaju lahu waliman wajibat alihim wa natuli asyratin wala yaslu min malihi wa kasbi al-laifi ila ala arba'atin fa'aqab. Di sini contohnya orang yang membutuhkan, dia dan keluarganya yang wajib ia nafkahi. Contohnya boleh Surabaya. Tahu betul? Tahu. Kamu Rebel. Seumpama nih. Kamu itu kebutuhan setiap harinya membutuhkan 100.000. Nah, kan 10 apa itu? Taruhlah 100.000. Membutuhkan setiap hari untuk dirinya, makan dirinya, dan untuk anak-anaknya dan istrinya. Itu kebutuhannya setiap hari adalah 100.000. Walayasulu, dan dia
tidak menghasilkan dari hartanya atau dari pekerjaannya yang pantas ya, pekerjaan yang pantas baginya, pekerjaan yang pantas baginya. Yo, pekerjaan itu pengusuran, oh, bibitan ya, kan pantas itu, alaki, pekerjaan yang pantas. Pekerjaan yang nggak pantas itu yo, apa jalu-jalu, jadi pengemis. Pekerjaan yang nggak pantas itu, contohnya, wong ustad, masuk kono jadi kerjaan apa tukang bersih WC, muter kan, itu kan keramat, itu nggak laik, kerjaan yang pantas. Illa alabat dan tidak menghasilkan kecuali 40 saja atau lebih kurang. Pokoknya kurang daripada setengah. Butuh 100.000 kok dapatnya 40.000. Itu fakir. Itu fakir itu. Masuk kategori fakir. Butuh setiap hari 100.000, dia hanya mendapatkan 40.000. Fakir. Setiap bulan itu butuh, setiap hari itu membutuhkan uang 100.000. Tapi setiap hari hanya dapat 400.000. Fakir itu. Setiap harinya butuh 1 juta. Setiap harinya butuh 1 juta. Hanya dapat 400.000. Itu ya fakir. Itu masuk dalam kategori fakir. Termasuk orang-orang yang ditanggung. Iya. Kowe sebenarnya dua anak iki. Dua bojo papat. Dua anak setiap sijine bojone 10 misal papat terus sama papat limo kan. Setiap hari butuh 1 juta. Hanya mendapatkan 400.000. Fakir itu masuk dalam kategori fakir dan boleh menerima zakat. Boleh menerima zakat. Itu fakir dalam zakat bagaimana? Walaupun di pandangan manusia itu uang sugih demo tapi kebutuhannya kurang deh. Kurang. Ini masuk dalam kategori itu juga. Nah, kalau itu mungkin itu juga. Kondone dihitung ya. Wis sapi 5 ki butuh pangan, ronggo butuh pangan barang. Ya itu Apa sih? betul apa itu. Oh, wis sapi. Ora ada mobil juga kan kondo. Jual mobil ini. Cukup juga. Ini pekerjaan yang kau maukan infayatir. Fakir di sini ini, fakir di dalam kitab fikih kita ini, dalam zakat ini, kadang di pandangan manusia sugih, tapi ternyata dalam pandangan fikih kita, apa? Larat. Fakir maksudnya. Dan dia setiap kali butuh 1 juta, cuma mencukupi 400.000 pekerjaannya. Ya fakir ini. Berarti kalau semacam PNS tapi anaknya kuliah kabeh ra cukup itu fakir. Ya munah juga ora pendidikan. Apakah itu wajib dinafkahi? Maksudnya biaya pendidikan termasuk munah. Ya. Biaya pendidikan kuliah itu wajib nggak? Enggak. Ora boleh lah dari mondok wis lah. Nek mondok lah. Wajib. Mondok. Jadi hitungannya angka cukupnya aja gitu ya. Kan mahal. Hitungnya angka cukupnya aja berarti ya. Ya. Angka cukup kebutuhan. Dan jadi man la malalahu ala kasbaya kaum maupun kifayati umur balik. Pekerjaan yang tidak bisa mencukupi seumur hidup. Pekerjaan kita semua bisa mencukupi seumur hidup nggak? Contohnya. Hah? Contoh realnya. Contohnya
kita punya pekerjaan. Saudara yang Arifin, dagang melukai. Itu setiap harinya bisa mencukupi kan? Umur golipnya. Masuk ke paket. Ya kalau banget yo. Panas ngurus BLT. Oh iya. Bantuan langsung tunai. Keseraya ini betul 900 ribu. Coba di Enggak. Apa yang bayar? Iya. Pandang orang. Aku Dan Tino, orang yang punya pekerjaan dihitungnya hariannya. Hariannya mencukupi untuk keluarganya enggak? 24 jam itu. Enggak selama 60 tahun itu. Umurnya. Jadi Sisa umur 30 tahun gitu. kita punya Pakai wong kere jualan ini. iya mas, oh, banyak banget. Iya sih. Yang bayar tuh mana ada yang bawa bayar tuh. Kalau itu ya kamu mau kan hati-hati. Awal itu. Seperti orang yang butuh untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya sebanyak 10 dan tidak didapati dari harta atau pekerjaan yang layak baginya kecuali hanya 4 atau lebih. Fakir adalah Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya, seperti orang yang butuh untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya sebanyak 10 dan tidak dapat sih dari harta atau pekerjaan yang layak baginya kecuali hanya 4 atau lebih sedikit dari itu. terus Sehingga orang fakir ini diberi dengan pemberian cukupi kebutuhan seumur hidupnya. Apabila orang tersebut bekerja, maka diberi sesuatu untuk membeli alat-alat atau berdagang. Nah, maksudnya, oh depannya ya, depannya. Oh, di depannya ada. Ini. Di sini, bentar. Bang Fahil, ulangi lagi. Malalahu ya, orang yang tidak punya harta, ya, tidak punya pekerjaan, ya mau kian mencukupi yang mencukupi daripada kebutuhannya, ya. Kalau dia itu nggak bekerja, ya, nggak punya pekerjaan, paling dalam mutasi bantuan. Sudah. Jadi saya agak keliru kenapa? Kalau orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, ya, maka dilihat hartanya itu untuk cukup seumur hidupnya cukup nggak? Orang yang nggak punya pekerjaan, Aset. ya, aset-asetnya cukup nggak itu? Contoh, saya nggak punya pekerjaan, dan nggak punya pekerjaan, dan harta saya, contoh, ini masih ada sekitar 200 juta. 200 juta itu buat makan saya sama istri dan anak saya cukup nggak? Cukup. Dalam sisa umur hidup saya. Nah, sisanya masih berapa tahun kita nggak tahu. Nah, makanya pakai umur holib, dikembalikan kepada umur holib. Umur holibnya manusia itu antara 60 sampai 70. Dihitung paling minimalnya itu 60. Saya sekarang umur 32. Berarti sisa umur kurang lebihnya 28 tahun. Uang 200 juta itu cukup nggak
untuk makan anak saya, kebutuhan anak saya dan istri saya kabeh untuk dan anak-anak yang bakal saya wajib nafkahi juga. Cukup nggak itu 200 juta untuk 28 tahun? Nggak cukup. Maka saya miskin. Mas saya pun fakir. Saya maksudnya fakir. Nah, kalau dia punya pekerjaan, nanti ya, kalau punya pekerjaan, coba kalau dia punya pekerjaan, maka dihitung tiap harinya, penghasilan setiap harinya dia itu mencukupi nggak untuk kebutuhannya. Contoh usahamu, Ben, usahamu itu untuk makan kamu dan anak-anakmu dan istrimu. Apabila wong tuamu juga wajib bawa nafkahi, berarti dihitung juga cukup nggak itu buat setiap harinya, nyukupi nggak itu buat setiap hari? Kamu simple. Saya kantor ya. Aturan. Cukup. Aneh sepi. Cukup. Berarti cukup nggak itu? Cukup nih. Ya soalnya ini ketika rame kita iso mandan anu lah, cuman anggere sepi ya kita ngirit ya bocah nek jajan 10.000 ganti 2.000 bae. Ini belum ngirit. Sebenarnya tugas amil zakat lumayan ekstra juga bro DP. Harus deteksi benar-benar survei sensus. Iya kita kan nafas umur emang kan ora kok jajan 1 keluarga kita anak saya diteliti kan. bapaknya 40 tahun, anaknya 5 tahun berarti itu anak itu masih pirang-pirang 55 tahun lagi kan. Bojone 20 tahun. Sing wedon iku seneng siji. Yang wajib nafkahi siji. Anak enak. Loh, bojone kan ya dihitung lho. Ya kan Sing wis wedon. mati ora wajib nafkahi. Hitungnya umurnya Nah, iya. selama 28 tahun. Nafkahi bojone. Berarti anak itu dia boleh bertahun bisa tak? Iya, mati kan dia harus nafkahi. Nah, hitungannya tiap hari apa? Nah, ini nih. Dan enggak maksudku dalam pengen itu belum bapak itu bukan bapak itu apa pesan anak itu Tapi ngitung gitu Kisratu yom hari, ini sejuta loh hitungannya harian. Di biro. di Hoyatul Munani dijelaskan. Di sini wal murad bil kifayah fi haqqil muktasib kifayatu yaumin bi yaum. Tapi ghairihi kifayatul umur. Ini. Kalau orang yang punya pekerjaan, maka hasilnya setiap hari. Wah, hari ini kosong. Itu berarti akeh kok. Segini. Hari ini dapat orderan banyak, belum? Wah, duit akeh. Sugi. Tapi hari besoknya Miskin. besok nggak yang mana? Itu miskin. Apa fakir mana? Fakir. Gitu. Beda yaum bi yaum, hari-harian. Hari ya. Jadi oh iya aku lagi sedih ini Saya sugi. masukan hari ini udah kosong fakir mana? Hari ini, jadi hari ini bisa Fakir. sugih, Bisa hari fakir. besoknya Bisa fakir. fakir. Bisa miskin juga. Kecuali Ya. bisnisnya wis stagnan. Ya, kalau orang yang bisnisnya sudah apa namanya? Sugi Jalan. Sugih terus atau dia itu pekerja PNS ya, jelas ya kan? Ya. Kalau di kitabnya kan berarti setiap bulan Senin, berarti setiap harinya itu berapa itu? Tahunya gajinya 3 juta. 3 juta berarti penghasilannya setiap harinya apa? 100.000. Tapi kayaknya tanggal sugih tanggal siji. oh iya Tapi kan kayaknya itu pasti itu. oh iya Pasti. pasti Itu bisa diatur berarti.
Seperti itu. Cara wis Nek. aku gaji tiap dino wae ya. Itu kayak ngatur aku deh. Oh. Jiko es Iya. tiap dino satu. Anu tanget niki babagan investasi niku lho. Lah ngene iki nyangkut juga Mas. Iya. Misalkan duwe warisan ini didol di investasinya nang Bank BCA. Bank BCA itu per bulan mengeluarkan 4%. Nah, misalkan dari warisan itu ada 1 M, berarti dari 4% 1 M kan Deposito. juta. 40 juta. 40 juta pun menyikapi Kebutuhan. kebutuhan. Lah, niku hukumnya pripun? Kan BCA niku Tiap hari. Iya, bulan. 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 Berarti 40 juta bagi Oke. Deposito. Tapi kan Deposito. niku hukumnya bank-bank riba. Nah itu 1 juta. kalau kita pakai hukum bank riba ya itu bukan pekerjaan yang laik. Oh. Boten jelas. Atas Berarti saged menerima zakat. Ibu ya. per hari lo 1 juta pun jangan di sana. Pekerjaannya setiap hari korupsi. Oh. Apakah Layak. terus dihitung? Enggak dihitung. Pekerjaan yang nggak laik, yang nggak pantas, contohnya judi dia, bandar togel. Oke. Tiap bino itu Boleh mulai. pemasukan 1 juta, tapi nggak dihitung. Pekerjaannya ngerampok, pekerjaannya gini, pekerjaan yang ngerampok nggak dihitung. Nggak dianggap, masyarakat kita nggak dianggap ono. Berarti nek sing laik investasinya sing lain, sanes teng BCA nih, Ya, Bang. boleh sing bener-bener halal, sing laik itu. Paham? Ya. Maka dia diberikan apa? Kecukupan umur walidnya dia. Kecukupan umur walidnya dia. Nah, kalau orang ya nggak punya pekerjaan sama sekali, punya uang 200 juta, sedangkan kebutuhannya 28 tahun lagi, dia kebutuhannya sekitar 1 M, ya, maka dia diberikan zakat 800 juta untuk nyukupi seumur hidupnya dia. Ya, menunggu ya, lanjut kerjaan, sama sekali. Orang tua renta. Yo, lagi, saya Muhtaro. Tadi kiai, enak masjid terus ngajar terus, nggak tahu tiga iya bewong, wonge sama sekali. Zakat itu kabeh, itu zakat bodoh-bodoh mereka, gue sampai entok kabeh kok, iso. Gue nyukupi umur hidupnya sampai. Oh tahun besok lagi ada zakat ini kayak sampai gue nyukupi umur seumur jenengan. Sisa umur Tiap jenengan. tahun ini. Sisa umur. Benar ya, iya benar. Tapi kita mengamalkan fikih kita seperti itu, diprotes. Ribut. Benar. Kaumnya senengan. Lebaran ada tadi yang ustaz sama masjid. Iya. Kelihatan ada perang kecil. Itu kalau nggak punya pekerjaan. Sekarang kita lihat. Fa'ingkana muktasiban bihirfatin. Kalau dia memang itu masih bisa kerja. Apa namanya muktasiban bihirfatin, sebuah pekerjaan, punya sebuah pekerjaan. Punya sebuah pekerjaan. Bihirfatin dengan sebuah kerajinan tangan atau lain-lain ya. Maka dia diberi zakat u'tiya ma yashtari bi alatiha. Dia diberikan zakat untuk membeli alat-alat hirfah itu, pekerjaan itu. Contohnya dia tukang jahit, dia ahli dalam jahit, bisa kerja jahit. Tapi saat tidaklah nggak punya modal. Menu orang. Nah, akhirnya ya sudah belikan mesin jahit,
Belikin alat-alatnya semua, kecukupannya kabeh, wis iku. Nah, pekerjaan itu supaya apa? Untuk mencukupi dirinya. Oh, nek mesin jahit siji tok kurang cukup untuk mencukupi keluarga ya. Oh, beliin 3 baru cukup 3. Beliin 3. Beliin 3 seperti itu. Apalagi pekerjaan apa ini? Oh, gede. Bos, gawe iki kene tobonge, gawe iki kabeh, tukoke alat-alat kabeh, gawe iki tempat pemiane, tempat ini tukoke kayune kabeh wis. Ben ngejar. Hilfah itu namanya. Oh, dia boto. Yus, modali boto nih. Jadi nanti ada orang zakat berapa dari Baitul Mal, ambilkan ini zakat. Oh, ini ada orang yang butuh nggak punya pekerjaan, apa bisa bekerja tapi jadilah lanjut modal ini. Mampu bisa bekerja, kasih ban bisa. Dikasih modal tapi. Oh, butuhnya 10 juta, kasih 10 juta. Kasih ban. Au binti jarotin, atau dia bisa berdagang, memang bisa berdagang. Oh, tiama yashtari bihi ma yusinu tijarah fi biqadri ma yafi ribahu bikafayati oh riba. Itulah kamu. Ya. Kalau dia itu bisa dagang, maka dia akan diberikan modal ma yusinu tijarah fihi, ya. Harta yang sekian, ya, harta yang sekian yang dia bisa gunakan untuk berdagang. Yusinu gawe bagus maksudnya apa? Yo, iki aku dagang iki iso. Paham bab iki bangunan ya bisa dia itu kebetulan kalau bangunan yo Bayang. kemudian mayus talibi mayus dijaltabi dengan kadar yang kebilangan kadar keuntungannya bisa mencukupi setiap harinya walibat. Dengan kadar ini. Oh gitu. Lalu apa? Kasih uang, carikan toko, kontraknya toko, ya gitu cukupi. Sehingga dia itu sampai iso batine iku nyewa toko dewek bisa mencukupi keluarganya, ya, mencukupi dia dan keluarganya kabeh. Jadi zakatnya nanti dibelikan barang, bukan bentuknya uang. Seperti itu. Nah, bentuknya uang terus disontek terus kali. Miskin terus. Ya banyak banget, iya banyak banget. Mau hanya di tempat kita itu zakat itu yang ini gimana? Ketemu nih, enak wong, ada zakat, 20 juta, 30 juta nang masjid. Jadi zakat mal, kerjaan dia. Setelah itu sama tampilnya sama ini dibagi-bagi. Ambilin. Bagi-bagi ben foto kabeh, itu kabeh. Sini. Itu ya 100.000. Alah, itu cukup banget. Setengah entek gitu. Saya cukup. Cuman Seminggu kalau seminggu santai ya. Selalu 30 juta itu boleh apa namanya kasih diberikan kepada satu orang saja wis. Enaknya kayak gitu. 30 juta belikan modal tukang iki mau dagang deh wis. Setelah itu wis besok wis selesai zakat mana kecukupan bisa ganti zakat deh kurang sih. Sudah tidak menjadi penerima zakat lagi. Jadi apa sih tujuan daripada maksud daripada zakat ini? Irnaun nas. Wong itu piye carane ben sugih, ben sesuk enggak tahun besok lagi enggak menerima zakat lagi. Jadi muzaki bukan penerima. Dari penerima. Dalam kami teng suatu desa niku kumpulan orang miskin sedanten sisuki namung setunggal lan misal sering si sukani namung setunggal Ribut. Tadi ngeri. ini mangan kangelan Ya siji tok itu. Atau 3, minimal 3. Mau kita istiab ya. Istiab bisa. Oh, minimal telu, kasihkan 3 orang.
Atau ikut itu mujal kasih satu wong. Ku tahun besok ini kan jalan mana? Kayak nomor sejum naik sebelum. Jadi waktu Titik terus saya ketemu satu terus setiap tahun nih. Ya kayak aku pilihan wae kan. waktu niku tiang ajeng dahar niku kangelan. Terus pripun? Ya salah ya. Sepuluh namun yang tiga niku. Sing namun sisi. Ya udah sekian kayak gitu. Oke-okean. Ya enggak apa ya. Terus saya yang kaya kono Kudu nguripi kabeh kono ke desa. Condong. Saya ngasih ke siapa? Oh saya punya kerabat ya. Kerabat berarti yang kan lebih didahulukan. Ya. Kerabat kan yang lebih didahulukan. Orang yang miskin, orang yang fakir yang masih kerabat itu lebih didahulukan daripada yang lain. Dapat sila, dapat pahala zakat. Supaya apa sih mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kefakiran zakat itu. Orang malah hamben tahun itu istiqomah. Nah, ngomong dikai tahun ini gak dikai zakat, protes. Biasanya dikai zakat, berarti pengen miskin terus. Berarti kan kaya ngono kuwi. Dia betina dungane Allahumma rizqna wa Allahumma aina nas'aluka rizqan wasi'an wa jalur rezeki sing luas, jalur rezeki luas. Tapi ketika BLT teko jalur di Miskin gitu. apa jadi ya kan aneh loh, masalah itu. Kue jalur sugih, jalur bondo sing akeh, tapi setiap ada bantuan-bantuan gowo miskin, suka jalur terus. Ayo, masuk akal kue awe tunggu Kita dimasukkan. nggak dikasih zakat ngamuk juga. Jadi pengen suke, kalau nggak dikasih zakat kok malah ngomong berarti anggap gue suke bisa. Alhamdulillah bisa. Lalu malah ngamuk. Ya kan aneh dia pengen suke rezeki lancar, suke ini, ilahi. Itu kalau dia itu punya pekerjaan ya. Falam yusin kasban. Ya, kalau memang dia itu nggak ahli dalam bekerja, nggak ahli dalam bekerja, oh dia tahu diberikan kecukupannya dia, baik sekali dia ikawan, yastaghillu, ya, yastaghillu, maka dia beli kebun yang dia bisa ambil hasilnya. Contohnya tukang kebun, iya tukang kebun nih. Kopi. Berarti apa? Dia nggak bisa kerja, tapi dia nekon nani pada iso deh. Berarti tukangnya kebun, oh kan nek nani kan kadang iso, nek dagang nggak iso. Berarti iso nani, yo nani. Tukangnya sawah atau tukangnya sawah modali bu. Ya tukangnya wis anu yo kebun sawit sak hektar ngono kuwi. Bisa yang penting apa? Bisa mencukupi dia untuk kebutuhan dia dan anak-anaknya dan istrinya. Mencukupi dia. Saya repot itu bodoh zakatnya kan nyukupi. Ini sidik. Soalnya omongannya bodoh zakat sih suka-suka banget kan bodoh zakat. Pajak kalau pajak, zakat kalau pajak, kalau zakat. Kalau enggak, ya dibelikan sama imam, sama imam yang besar, berarti presiden. Jalur tukangnya Prabowo. Ya, Jalur lah sektor cukup. Ya, Prabowo kan gue berapa ratus hektar? Ribuan. Beratas ratus ribu hektar ya. Ya, 140.000 Kalimantan. Nah, itu tukangnya kebun. Jadi uang zakat itu nanti untuk membelikan kebun yang bisa kebun itu bisa menghasilkan untuk mencukupi kecukupannya. Iya. Malah dijual, terus ada loh mana ini.
Soalnya kita yang penak ya. Ada duit. Bukan ada duit. Ya, itu. Bos. Itu fakir kalau kita ngelihat apa ya? Pikir kita koyoknya benar-benar dicukupi wong fakir. Piye caranya ben cepet dadi sugih. Jadi agama kita itu menyuruh kita sing wong sugih-sugih untuk mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kefakiran. Menurut. Piye caranya duit-duit yang dari orang kaya itu, zakat-zakat itu, ya, zakat emas, zakat ilahi kabeh iku kabeh untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga oleh kita zakat hurung iso nyukupi nggo ngentasi kemiskinan, pajak yo hurung iso juga. Pajak semua wong gedhe ora padha pajak, sing wong sugih sing wajib zakat ora padha zakat. Repot. Nah, wong sing coba mas-mas privat itu. Mas-mas di mana ya? Nang Sulawesi nang dia NTT dari mana-mana ya. Tabang-tabang emas itu. Nih zakat gede itu. Ini zakat kok perlu zakat di situ. Sehingga kan zakat enggak pajak walas. Dikorupsi walas teman-teman. Lagi ya itu. Wal miskin terus. Wal miskin man lahu ma yasudu masatan min kifayati wala yakfi. Baca ya. Wal miskin man lahu ma yasudu masatan min kifayati wala yakfi. Orang yang punya sesuatu yang mencukupi kebutuhannya tapi nggak cukup. Kaman yahtajulahu wa liman wajabat ala mu'natihi li asyratin. Seperti hanya orang yang butuh untuk dirinya sendiri dan orang yang wajib dia nafkahi, ya, butuhnya 10. Wala yuhasilu min malihi wa au kasbihi ila khamsatan. Tidak menghasilkan kecuali 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9. Butuh 10 atau taruhlah 100.000, dia menghasilkan setengah atau lebih 60.000, 70.000 atau 90.000, 95.000 itu pun masih miskin itu. Setiap hari dia itu menghasilkan 90.000, tetap miskin. Bayutahul fakir wa bitafsir latifi, maka dia akan diberikan dengan apa yang diberikan kepada orang fakir. Kode itu. Kalau dia punya pekerjaan, kalau dia bisa bekerja maka dimodali dia sampai bisa dia itu mencukupi kebutuhannya. Menunggu. Ilahi. Ma yutahul fakir wa bi tafsir al-latifi, dengan tafsir perincian-perincian yang ada di dalam fakir. Miskin. Jadi miskin sama fakir itu hanya perbedaannya satu. Kalau orang fakir itu pokoknya penghasilannya kurang daripada setengah, 4, 3, ya. Kalau orang miskin lebih daripada setengah, 5, 6, 7, itu miskin. Itu berbeda. 9 miskin. Baru target 10. Terus sekarang wal amil. Siapa amil itu? Man nusiba, orang yang diangkat li ahli zakat untuk mengambil zakat bi ghairi ujratin, dengan tanpa upah. Kasai seperti halnya apa sa'i itu? Tanpa upah seperti orang yang keliling, penulis. Sa'i, orang yang keliling. Ya, yang keliling mengambil zakat. Wal katib, penulisnya. Wal kayal, tukang takernya. Wal wazan, tukang timbangnya.
Fayuto ujrota misli amali. Dia diberi upah sepadane pekerjaannya dia. Asai, orang yang keliling mencari mengambil zakat-zakat itu lebih berat ya. Lebih berat nggak? Ya. Ambil wong sing nulis. Iki nek sing gotong-gotong ngene iki, gotong-gotong ngene iki, ambil wong nulis kok. Gini. Kalau pekerjaan yang keliling, pekerjaan keliling lebih berat daripada apa tukang timbangi, daripada apa tukang nulis. Maka orang yang tukang keliling upahnya lebih besar daripada tukang nulis. Ini bab zakat ya, amil ya, amil di sini. Jadi amil itu adalah orang yang, nah ini nggak zakat ini. Amil itu adalah orang yang diangkat oleh imam atau naibnya, penggantinya, yang memang diberi tugas untuk mengambil zakat. Mengambil zakat. Setelah diambil, setelah itu ditasarufkan kepada orang yang berhak. Diberikan kepada orang yang berhak, seperti itu. Dia hanya diberi upah yang sepadan dengan pekerjaannya dia. Contoh, kalau kita yang realnya, yang nyatanya kita, zakat fitrah itu, kalau ada orang amil, ada jadi amil, benar-benar jadi amil, diangkat jadi dan oleh imam. Kalau di tempat kita ada lewat lazisnu bisa, Tawwa bisa, atau Basnas bisa lewat situ, ya. Dan itu sah menurut negara, menurut fikih kita sah, menurut kita sah. Tapi kriteria ambil itu kudu memenuhi syarat-syaratnya juga. Harus adil, paham bab zakat, paham bab zakat. Paham bab zakat berarti dia paham untuk mentasarufkannya, ya. Bagi. Paham hitung-hitungan zakatnya piye, coro, apa ngitung zakatnya bagaimana. Berarti kudu keliling. Cuma ada yang ambil, berarti kudu nang urip kaji hibun barang ngitung bodone ilahi kabeh dihitungi kabeh. Penghasilannya berapa, ini berapa, zakatnya berapa kayak gitu. Itu kudu paham bab kuwi. Tapi kalau kita wis ono. Enggak ngono kuwi. Ambilnya kita tuh kanggone setahun pisan kok. Kalau orang dulu enggak, orang dulu ambil ya kerja tenanan. Bahkan dari Madinah dulu sampai ke Hadramaut. Jadi ambil untuk ngambil zakat. Wis ngambil zakat kadang kerampok barang. Ada yang sini patah ini barang, sahabat ada yang terbunuh juga. Karena menjadi ambil ke sebuah orang nang desa iku hari zakat terang. Malah ora padha gelem zakat, malah dipateni. Ada sahabat. Jadi kita penak ekor. Takut dewi. Jago nang masjid. Dihubungi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Mungkin zakat jam 900 meter nggih. Wis. Zakatnya semeter wis. Itu tepat wae. Dengan nulis nimbang terus. Setelah itu antar-antar kita. Ya, gitu kan. Kalau orang dulu mengambil zakat dan mentasarufkan, sahih itu. Nah, dia bekerja berapa? Mulai jam berapa? Semuanya pada maghrib, pada isya. Pada isya sampai jam berapa? 1. Jam 1 malam baru selesai. Nah, kerja dari pada isya sampai jam 1 malam itu dia nek wong kerja itu pantas kayak piro? 100.000. Diberaskan berapa, Bro? Oh, 8 kilo ya sudah 8 kilo. 8 kilo kasih 8 kilo tok ikut tok. Orang model seiki ya mau sebagian begini Ngawur. pokoknya Bali kok hamil lu. Oke, hamil daripada sing pakai. Bosan kerja sing ngumpul kok jebale dulu.
dia hanya boleh mengambil upah yang sepadannya dia. Ya itu lebih. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Dan setiap satu orang hanya boleh mengambil satu bagian saja. Kalau dia ambil ya ambil tok, nek miskin ya miskin tok. Ya itu nggak boleh double. Ngono ya aku ya fakir, aku ya miskin. Double. Ya ambil lah. Aku ya ambil. Aku tambah meneh, aku ya bisa bilang mana mas. Goreng barang. Aku ya diutang orang sih mas. Kalau sekalian budak sekalian. Nah itu ambil. Hanya fayuto ujrotan misli amali. Mana? Ketika zakat ya sudah. Kalau sisa ini ya dapat 4 ton zakatnya 4 ton. Oh yang ada itu cuma 4 golongan yang ada. Kadang orang sebagian langsung bagi seton. Ambilnya cuma 10 orang. Berarti itu 1 ton dibagi Kita. balik gosok kita salah. Wow, ngawur gitu. Dapat ya. Anu kangge ambil itu enten batasannya mboten. Batasan apa? Harta Boleh misal. 1/8 apa mungkin Wah, nggak boleh lebih. ya itu batasannya hanya pekerjaan, Nggak upah terlalu. yang sepadan. Nang masyarakat seumpama ngambilnya saking banyaknya, terus buat upah habis buat ambil semua itu gimana? Buat upah. Saking Saking akeh banyaknya. ambil kerja, terus entek. Nah, terus Buat bagi bagi ambilnya dulu. bagian itu pamine pendapatan beras Yang bantu sekitar. ambil. Terus yang kerja sampai 40. Nah, terus kan habis berat ongkos ambil. Yo, aku sing nyusun goblok. Ngambilnya terlalu banyak itu, Pak. Yo, Ya kayak nggak masuk akal ini. Maksudnya ini kan enten batasin mboten. Mesti sampai Yo, lebih separuh pendapatan. oh kalau ambil ya hanya bekerja saja, jadi cukup berapa orang ya berapa orang. Oh, kerjanya pun jagung-jagung tok. Yo kayak itu nggak sekilo wae ngapain? Podo sama yang lain. Oh ada yang tukang nimbang tok, tukang timbang tok. Ya pantas tukang timbang ini paling mau kayak 50.000. Ya wis ngambil beras seharga 50.000. Beda orang yang ini eneng mandori gitu. Ya, eneng mandori. Ngawur iki. Mandori kok dia mau ngongkon ini. Bali kok nggo padha sampai sing kerja nemen. Haram itu. Nah itu melebihi dia. Bagiannya nggak sama ya. Orang yang bekerja keras sama orang yang bekerjanya cuma ngongkon jagong tok. Dia tiba-tiba minta bagian pekerjaan sama yang keliling sing montok-montok beras barang. Gimana? Tapi kalau tahun kemarin itu saya melihat malah mandor-mandornya itu dapat 500.000. Nah itu lah, dari mana itu? Yang kroco-kroconya dikongkon ngeten-ngeten itu 5 kilo beras. 150. Nah terus bagi miskin itu 5 kilo. Itu mulai Dapat 500.000 itu kalau diberaskan itu udah 40 kilo. Wis. Terus fakir miskin malah 5 kilo. Itu kadang repotnya begini. Orang yang merasa dia itu jadinya ambil, dan saya adalah ini. Aku adalah wong sing ngimami nang masjid kene wis. Aku tinggal ngomong Bali itu paling akeh dhewek. Apa? Nah, seumpama ngoten itu, niku lebih adil bagi sing zakat lebih baik tong Nganter. sisi Ya, Mbak. masjid, maka langsung tong Nganter ki apa? Yo, antum keluarga. gitu. Aslinya kalau kita melihat zakat fitrah itu dulu nggak ada amilnya. Yang ada amilnya malah zakat mal. Zakat fitrah nggak ada amilnya tuh. Tinggal keno aja. Nah itu. Nah, itu.
Ya, apa hubungannya dengan dukun bayi juga? Nggak ada masrof dekatnya itu dukun bayi. Nggak ada. Tapi dukun bayinya melarat. Hah? Itu kan bayi Ya, kecuali kalau melarat dia berarti kan diberikan atas nama fakir. Ya saya ini bicara wis oke. Ayo, bedanya oke, dukun bayi. Nek biyen dukun bayi malah. Berarti ini ambil buatan amanah lebih baik langsung nang bersangkutan. Ya langsung bersangkutan aja. Makanya zakat itu lebih baik adalah kepada kerabat yang miskin. Kerabat yang miskin. Oh, aku dua anak telu semua. Dua bojo siji, aku 5 berarti 3 kilo, 15 kilo. Langsung kasihkan ke kerabat siapa saudara, bibi atau kakak kan atau adik kan, kasihkan ke situ. Ini zakatku. Wis beres. Ini termasuk nasab apa bukan, Bib? Apa saudara ini? Ya saudara kerabat dekat atau kerabat jauh. Tuh. Nol ngayu ya. Kurang layu suki. Termasuk syaratnya juga, syaratnya ambil itu bukan ala yakuna hasyiman wala mutalibian termasuk. Bukan termasuk ahlu bait kan Nabi. Jadi cara saiki para habaib dan syarif. Bukan termasuk golongan itu. Tak boleh jadi ambil. Kenapa? Karena nanti dia ngambil zakat. Tapi nanti dibahas juga di belakang. Itu masalah itu. Kalau kita masuk Ya. ke dalam anggota amil itu tadi yang agak ngawur itu gimana, Bib? Sebaiknya kita keluar atau Ya sudah nggak ambil aja. nggak usah ambil? Nggak usah ambil. Ini saya kerjanya cuma enteng banget. Mungkin bagi kerjanya olah bagi-bagi toh. Ada orang 10 amilnya. Ada 10 petugas. Dari sekian itu cok ganti-gantian tuh. Aku kerjanya 2 jam toh. Ini sih kerjanya kerjanya mau ada yang full. Ya sudah, pokoknya upahnya itu sesuai dengan pekerjaannya dia. Ojo terus mandore. Mentang-mentang pemimpin nih kabeh iku sing paling tua akeh. Padahal kerjane titik. Iya nih. Ojo dungo itu. Dungan itu memang pekerjaan apa namanya yang pantas untuk diupayi. Ngono wae. Yai. Oh, pantas-pantasnya seni. Ya kedua ini oh, Bisa rata kok meneh. ini mesti ngamuk nih. Apa jalannya? Orang tiga iya ngapa toh? Ngerti keterangan ini ngamuk nih. Nggak terima lagi. Salah tapi. Salah kita. Tapi salah. Apa sing maca iki? Oh, salah itu. Orang pas itu untuk kitab sing dipelajari ulama-ulama biyen gitu. Orang upaya maka terima Ada terima kasih. Kalau ambil ya sudah, itu hartanya orang. Itu hartanya orang. Hartanya orang yang dia itu menitipkan kepada jenengan untuk ditasarufkan dengan yang benar. Orang malah dipek dewek. Pengen itu akeh dewek. Kalau saya ini eneng wong ustaz iki. Dia miskin. Dia hitungannya miskin. Ya wis wong zakat nang dewa langsung ngapain? Wis beres makan. Orang ambil-ambilan. Nah. Eneng ustaz iki mampu musola iki koyo Andrianto. Oh, iki kerjaan ada iki lahir kabeh, ya. Enak wong zakat, terus zakat aku lumayan beres. Loh, cuma satu tok. Yo kan mau ada beberapa usaha cukup, enak wong miskin, beberapa miskin sudah yang diberikan. Ya, sudah cukup. Enak wong zakat sekitar 60, zakat yang kita tok kabeh. Sah. Enggak apa-apa. Masa mbok bageke meneng rezekiku. Oh, sampai mungkin malih. Yo apa-apa silakan. Didol wae. Dari duit. Gue buka warung, buka opo. Bisa. Begitu. Kayaknya kayak
Dibuaginnya terlalu akeh. Itu ya masalah amil ya, masalah amil bukan repot. Nah, kitab yang lain ada syarat-syarat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai amil. Tukang timbang, tukang takrir, tukang timbangi. Pokoknya Faito ujrotan misli amali. Allah terjemahin. Mereka dapat sesuai upah kerjanya. Sesuai dengan upah kerjanya. Wal mu'alafatu qulubuhum arba'atu aqsam. Sekarang mu'alaf itu ada 4. Mu'alaf qulubuhum itu ada 4.